Halo sahabat, berjumpa lagi kita di Alit Arnawo channel ternak sapi Bali. Kali ini suasana hujan sahabatku. Mungkin di tempat sahabat sedang hujan. Nah, kita di tempat kandang sapi yang ada di sawah ini sudah dari tadi hujannya ya. Ini kita pada mau berangkat ngarit. Nah, ini senjata arit kita sahabatku. Jadi sambil menunggu eh, hujannya berhenti, kita menyapa dulu teman-teman dimanapun berada. Semoga kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita sebagai tukang arit selalu berbagi informasi seputaran berternak sapi, sapi Bali khususnya, dimana hari ini di saat hujan turun ini kita rencananya mau cari rumput, tapi kebetulan hujannya deras, jadi kita menyempatkan waktu membagikan informasi walaupun sederhana. Video ini semoga bisa menghibur dan tentunya bisa bermanfaat untuk sesama penghobi, khususnya penghobi ternak sapi Bali. Nah, ini sahabatku, sapi yang kita rawat di tempat ini ada sejumlah 2 ekor, di mana sapi inilah sapi pejantan. Pejantan ini sudah kita keluh kemarin. Nah, tujuannya kita itu supaya kita gampang nanti mengendalikan sapinya. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita keluh sapinya, tentunya hal-hal yang kita tidak inginkan, siapa tahu sapinya lepas, itu bisa kita menangkap lebih cepat ya. Mau pindah kandang atau mau keluar kandang, jadi bisa gampang nanti kita mengendalikannya. Nah, ini rumput yang kita berikan. Ini seperti yang sahabat lihat, ini jerami apa namanya, ilalang ya. Ada ilalang kering yang tentunya ada di tempat ini kita carikan supaya sapi kita ini biasa makan rumput ilalang. Karena kalau kita sudah biasakan dari pedetan sapinya makan rumput macam-macam, jadi dia tuh bisa beradaptasi dengan rumput yang bisa kita berikan, rumput sawah, rumput jerami, rumput ilalang, jerami padi, dan tentunya juga rumput yang kita tanam di sini berupa rumput odot bisa kita berikan. Nah, di musim hujan seperti sekarang ini tentunya bagus sekali kita menanam rumput odot. Curah hujan cukup tinggi, itu menyebabkan daya tumbuh rumput odot itu yang kita tanam lebih cepat ya sahabatku. Mungkin teman-teman yang ingin merawat dan juga menanam rumput odot, silakan, musim sekarang cocok untuk kita menanam. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, sambil kita menunggu hujannya reda, sambil bagi-bagi sharing-sharing ringan, kembali kita berbagi pengalaman kita. Pengalaman kita ini kita bagikan sesuai dengan apa yang kita alami, dan bukan seperti sekarang ya, banyak ada di Google, kita cari informasi, kita tinggal scroll browsing, juga di Meta AI juga ada sekarang ini tentunya. Tapi yang kita bagikan nih, kita selaraskan dengan pengalaman kita. Nah, mungkin teman-teman yang sudah melihat di Google, di channel-channel lain, tentunya di channel YouTube juga banyak yang membagikan informasi tentang perawatan sapi penggemukan, khususnya sapi Bali. Nah, ini ilmu yang kita dapatkan selama ini, bukannya kita mau mengguru ya sahabatku. Untuk beternak sapi Bali itu gampang, asalkan kita tuh setiap hari, khususnya pagi, kita harus tetap pantau ternak sapinya. Apalagi kalau masih padat seperti ini, kita usahakan setiap saat itu rumput ada di dalam palungannya seperti ini. Walaupun baru kita datang ini sore ya, tadi pagi sudah banyak ini rumputnya masih ada. Ini menandakan nafsu makannya bagus, sehingga lagi segini rumputnya tersisa.
Jadi nanti kalau ini sudah tidak mau dimakan, nanti kita gantikan, kita buang yang ini karena banyak yang sudah kering-kering ini ya. Karena kelihatan yang kering-kering banyak, yang hijau-hijau sudah dimakan. Tentunya ini bisa kita buang. Tentunya nanti setelah reda hujannya kita akan, kalau hujannya masih intensitasnya tinggi, tentunya bisa kita manfaatkan rumput odot yang kita cari. Tapi kalau masih rintik-rintik itu nanti bisa kita rumput sawahnya kita arit ya. Itulah pengalaman kita. Usahakan setiap hari itu ada rumput di palungannya. Selain itu di siang harinya kita berikan air minum. Nah, kita usahakan semaksimal mungkin airnya itu air putih ya. Biar tidak walaupun air hujan, jangan terlalu, kalau kita bisa musim-musim hujan itu kan ada, kalau di sungai itu warna airnya itu terlalu keruh. Nanti ini biar kita berikan air, nanti kita campur sedikit dengan mineral dan sedikit garam. Dan jangan terlalu banyak garam, hanya penambah rasa ya sahabatku ya. Kita usahakan kalau ingin menambahkan di air minumnya itu, nah ini yang baru kita bisa pakai. Kita tambahkan juga polar ataupun dedak yang di sana supaya ada rasa, dan tentunya seperti kita minum makan sereal tuh ya. Jadi dia tuh bisa kita campur-campur di dalam air minumnya. Nanti bisa kita berikan di saat memberikan air minum. Nah, tujuannya itu kita di dalam pencernaannya itu biar cepat proses pertumbuhannya. Apalagi ini limbah dedak gandum itu cocok, bagus untuk ternak sapi. Dan itu memang untuk dikonsumsi untuk hewan, bukan dikonsumsi untuk manusia. Itu memang dedak polar itu memang khusus diberikan untuk ternak sapi kita. Jadi kita usahakan setiap hari siang hari itu kita bisa memberikan air minum dan juga menambahkan air mineral. Nah, begitu juga di siang hari itu sambil kita membersihkan kandang, kita juga memantau memandikannya. Nah, jikalau kita lihat setiap hari itu kita pantau ya, jikalau sapinya itu kotorannya terlalu keras, tentunya itu mungkin panas dalam. Kotoran sapinya itu kan kita kelihatan misalnya fesesnya itu lembek ataupun keras. Jadi bisa kita pantau. Dan jikalau sapinya itu kurang nafsu makannya, kita secepat mungkin harus mencari dokter hewan terdekat supaya kita lebih cepat mendeteksi sapi kita ada kelainan ataupun mungkin sakit ya. Tentunya itu kalau nafsunya makannya itu berkurang, pasti ada sesuatu hal yang mengganggu pencernaan dan mengganggu selera makannya. Tentunya itu kalau panas nanti bisa kita diberikan injeksi oleh dokter hewannya. Setelah itu di sore hari kembali kita pantau seperti sekarang ini. Kembali kita bersihkan kandang, kembali kita carikan rumput segar. Tentunya di saat sekarang ini musim hujan seperti ini banyak rumput yang cepat tumbuh ya. Nah, seperti itu bisa kita mencarikan rumput segar supaya sapinya selalu mendapatkan asupan pakan yang sehat, tentunya lebih bergizi ya, nutrisinya lebih bagus kalau masih segar itu. Tetapi perlu juga kita lihat, kalau terlalu hijau biasanya sapinya itu bisa mencret, pencernaannya itu terlalu hijau ya, pucuk-pucuknya terlalu masih muda-muda. Tentunya kita berikan rumputnya masih sudah cukup cukup umur, dan jangan terlalu muda ya. Kalau tumbuh seperti ini nih, baru bertumbuh itu jangan diberi dulu, kasihan nanti. Nah, seperti itu sahabatku, pengalaman kita berbagi sharing-sharing dengan kita sambil ditemani hujan rintik-rintik. Ini kita berbagi sharing ringan kita di video yang sederhana ini. Semoga apa yang kita ingin sampaikan kepada sahabatku peternak sapi sesama penghobi bisa kita sharing ringan. Bukan kita mau menggurui, tapi kita di sini berbagi sesuai dengan pengalaman kita. Walaupun ya sapinya ini belum maksimal pertumbuhannya, tentunya ini adalah nyata dari milik kita sendiri ya. Tentunya itu adalah
kita terus syukuri mungkin rezeki kita sampai di sini. Tentunya kita sudah berusaha untuk berjuang merawat ternak sapi kita ini supaya seminimal mungkin sapi kita ini sehat. Setelah itu nanti rezekinya Tuhan sudah yang mengatur. Mungkin kita tuh berusaha juga menjual sapi di saat harga mahal, di musim hari raya Idul Adha, di hari raya Kurban tuh saat yang tepat untuk kita menjual sapi. Jangan sampai kita merugi menjual sapi di saat hari biasa, itu tentunya harganya lebih murah. Oke sahabatku, itu saja dulu informasi ringan yang kita berikan kepada teman-teman sama penghobi. Dari tempat kandang sapi kita ini kita berbagikan informasi, semoga bermanfaat, dan tentunya sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ngarit dari Bali. Dadah.